Dear teman-teman, apa kabar hari ini? Kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru dan penting di dunia UX, yaitu arsitektur informasi. Ini bukan cuma tentang menyusun konten, tapi tentang membuat pengalaman yang nyaman dan intuitif untuk pengguna. Jadi, santai saja, ambil waktu kalian, dan mari kita jelajahi topik ini bersama. Jadi, apa sih arsitektur informasi itu? Coba bayangkan kalian sedang rancang sebuah pusat perbelanjaan digital. Di mana kita taruh toko buku, di mana kafe, dan bagaimana orang bisa menemukan toilet? Itulah yang kita lakukan dalam arsitektur informasi, kita menyusun dan mengatur informasi di sebuah aplikasi atau website. Tujuannya, agar orang-orang bisa dengan mudah menemukan apa yang mereka cari tanpa merasa tersesat. Kenapa sih ini penting? Coba bayangkan kalian masuk ke website yang kacau. Kalian klik sana-sini tapi nggak nemu info yang kalian butuhkan. Frustrasi kan? Nah, disinilah arsitektur informasi berperan. Dengan struktur yang jelas, pengguna bisa menavigasi website atau aplikasi dengan lancar dan efisien. Ini bukan cuma tentang estetika, tapi tentang user experience. Lalu, bagaimana cara kita merancang arsitektur informasi? Pertama, kita harus memahami pengguna dan kebutuhan mereka. Ini bisa melalui riset atau wawancara. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan pengguna, kita mulai menyusun konten. Kita buat kategori, subkategori, dan label yang logis. Contohnya, di aplikasi e-commerce, kita mungkin punya kategori pakaian, elektronik, buku, dan seterusnya. Setiap kategori itu harus mudah ditemukan dan logis bagi pengguna. Setelah kita punya struktur, kita terapkan dalam desain. Disinilah tools seperti wireframe dan flowchart berguna. Kita mulai dengan sketsa dasar, lalu kita tambahkan detail. Contohnya, dalam aplikasi e-commerce tadi, kita rancang di mana letak menu, bagaimana proses checkout, dan di mana tombol pencarian. Semua ini harus dirancang dengan mempertimbangkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi. Tapi, kerja kita belum selesai. Arsitektur informasi yang bagus harus diuji. Kita perlu feedback dari pengguna. Jadi, kita lakukan user testing. Kita lihat, mudah nggak sih mereka menemukan apa yang mereka butuhkan? Apakah ada yang membingungkan? Dari sini, kita melakukan iterasi, kita perbaiki dan sesuaikan desain kita berdasarkan feedback tersebut. Sebagai contoh, bayangkan kita desain aplikasi edukasi. Kita harus membuat siswa dengan mudah menemukan materi pelajaran, tugas, dan forum diskusi. Ini berarti kita perlu struktur yang jelas. Mungkin kita punya menu utama dengan opsi, materi, tugas, diskusi, dan seterusnya. Di bawah materi, mungkin kita punya subkategori berdasarkan mata pelajaran. Idealnya, siswa mempelajari materi dulu, baru mengerjakan tugas, jadi jangan terbalik. Semua ini harus intuitif dan logis bagi siswa. Dan itulah sekilas tentang arsitektur informasi UX. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberi kalian gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya struktur informasi yang baik dan bagaimana ini bisa mempengaruhi pengalaman pengguna. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.